Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kaisar Sejatian berbicara dengan lembut. Jika aku tidak mengenal muridku selama bertahun-tahun, aku akan benar-benar curiga. Namun Lo Feng di antara murid-muridku dengan keyakinan terkuat, dia selalu melakukan hal dengan bersih. Setelah sekian lama bersama muridnya, dia sangat menghormati Lo Feng. Muridku, aku percaya kamu masih hidup. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang terjadi di Gunung Catatan Iblis sampai menahanmu. Kaisar Sejatian berkata dengan lembut. Dalam benaknya sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dari 32 istana warisan, dia baru saja tahu bahwa ada satu yang memiliki bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Jika bentuk kehidupan yang tidak diketahui itu adalah muridnya, maka itu adalah hasil terbaik. Dia menggelengkan kepalanya. Muridku mampu mencapai pulau ke-10 samudra fantasi sebelum gagal. Jika Moluo itu bisa bertahan sampai sekarang, dia pasti juga bisa. Waktu berlalu, hari demi hari, tahun demi tahun. Lo Feng benar-benar tenggelam dalam pelatihan warisan. Langkah demi langkah, jiwanya berevolusi terus-menerus. Beberapa teknik khusus hanya bisa dilepaskan setelah jiwa berevolusi. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Di gua es bawah tanah di bawah Gunung Iblis, pembantaian baru saja berakhir. Moluo dengan lembut menjentikan darah dari ujung jarinya setelah menghabisi musuh. Moluo dengan cepat mengambil sabuk ruang dan memindainya dengan energi rohnya. 31 tanda hitam. Dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. 10.000 tanda hitam. Akhirnya aku sudah punya. Mata Moluo berkilau. Sudah 3,5 tahun sejak aku memasuki Gunung Iblis. Aku bisa pergi setengah tahun yang lalu. Hanya karena tanda hitam aku tetap tinggal sampai sekarang. Moluo tersenyum. Senyumnya bangga dan puas karena telah melakukan seluruh misi Gunung Iblisnya. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat memulai rute kembali. Ketika Moluo terbang keluar dari gua tertentu, ada staf di sana segera menunggu untuk menyambutnya. Yang mulia Moluo lewat sini. Staf menemani Moluo dan dengan cepat seorang pemuda berjubah putih datang untuk menyambutnya. Itu Yi Chang yang sebelumnya menyambut Lo Feng. Moluo tersenyum dan mengangguk. Terima kasih telah menyambutku. Aku sudah mengumpulkan lebih dari 10.000 tanda hitam. Pemuda berjubah putih itu sangat terkejut. Mengumpulkan 10.000 tanda hitam itu terlalu sulit. Selamat kepada yang mulia. Pemuda berjubah putih itu segera merasa Moluo memiliki masa depan yang besar. Segera dia sangat bersemangat dan penuh hormat. Sudah sangat lama sejak kita memiliki orang yang mengumpulkan 10.000 tanda hitam. Aku dengar hadiahnya mengejutkan. Hadiah yang mengejutkan? Harta apa itu? Moluo tertarik. Aku tidak memiliki wewenang untuk tahu, pemuda berjubah putih berkata dengan lembut. Namun aku pernah mendengarnya dan mengejutkan. Cepat dan pimpin jalan. Moluo gelisah setelah mendengarnya. Ketika Moluo meninggalkan Gunung Iblis untuk mendapatkan harta karun itu, Lo Feng berada di harta terbesar Gunung Iblis itu sendiri, yaitu menerima warisan catatan iblis. Banyak tingkat tangga meluas ke ruang angkasa sampai ke kuil kecil mungil itu. Apa yang aku lakukan? Aku mencapai batas. Lo Feng berdiri di tingkat bintang 1129, melihat kembali ke langkah kecil kabur di belakang, dan melihat kembali ke tangga yang jauh di depan. Dia mengerutkan kening. Menurut informasi teknik catatan iblis tertinggi, aku mungkin bisa paling banyak menerima 1 hingga 200 tingkat dan itu akan menjadi batasku. Lo Feng tidak berdaya. Ketika dia pertama kali mulai, dia mengetahui banyak hal. Salah satu warisan yang lebih misterius di alam semesta. Salah satu puncak yang memiliki persyaratan keras pada jiwa. Begitu keras sehingga lebih dari 1 triliun tahun. Dengan setumpuk demi setumpuk bentuk kehidupan menerima. Namun tidak ada yang bisa menyelesaikannya.
Untuk mencapai tahap seperti itu, 99% dari mereka akan mati. Banyak undying bahkan tidak bisa berhasil. Betapa sulitnya hal ini. Warisan catatan iblis memiliki persyaratan keras pada jiwa, dan penyerapan kristal sungai darah memiliki persyaratan keras pada tubuh. Di dunia sungai darah, sulit menemukan orang yang dapat menyerap 10 kristal, dan binatang bertanduk emas sebenarnya menyerap lebih dari 90. Ini karena sifat khusus sel-sel di tubuhnya. Warisan catatan iblis sedang mencari jenius mutlak dengan jiwa yang mampu menyerapnya sepenuhnya. Jika jenius seperti itu mampu menyelesaikannya, ia akan menjadi jenderal catatan iblis yang unik dan kuat. Banyak undying macet di akhir set pertama. Beberapa dari mereka terjebak pada set kedua. Sangat sedikit yang benar-benar berhasil sampai di set ketiga. Tidak ada bentuk kehidupan yang telah menyelesaikan set ketiga. Dan Lo Feng dengan jiwa yang hanya penguasa domain level 9, bahkan tidak mengalami evolusi jiwa terbesar. Oleh karena itu, jiwanya jauh lebih lemah dari seorang undying. Untungnya dia telah melalui penyerapan roh sejati di kota kekacauan primal. Maka kesadaran dan kontrol energi rohnya sangat kuat, sehingga dia mampu mencapai level 1129. Namun, saat jiwanya merasa lelah, itu berarti batas penyerapannya hampir mencapai 90%. Ini adalah informasi yang diberikan. Aku sudah merasakannya. Aku mencapai batasku. Batasku harusnya antara 1200 sampai 1300. Lo Feng berpikir, dan set pertama ini seharusnya masih memiliki lebih dari 3000 level. Batasnya hanya bisa tahan sepertiga dari bagian pertama. Warisan ini dimaksudkan untuk seorang undying. Apa yang harus aku lakukan? Lo Feng melihat ke atas dan ke depan. Di kedalaman ruang yang jauh, kuil kecil itu adalah akhir dari bagian pertama. Mencapai di sana akan menjadikan seorang pemula, memungkinkannya untuk mendapatkan hadiah pemula. Namun seseorang harus menyelesaikan bagian pertama untuk mendapatkannya. Batasku hanya bisa hingga 200 level lagi. Lo Feng merenung. Dia menggertakkan gigi dan terus menerima warisan catatan iblis. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu lagi. Di tingkat 1236, Lo Feng yang mengenakan baju besi berlutut di lantai. Dia terengah-engah. Rasa sakit dan kelelahan dari jiwa membuatnya hampir hancur. Mata Lo Feng memiliki perasaan tidak terkalahkan. Dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya, hampir seperti seorang menyerang jiwanya. Kelelahan yang tak ada bandingannya membuatnya merasa seperti akan tertidur kapan saja. Menurut informasi tentang warisan, ini menyatakan bahwa jiwa Lo Feng sudah hampir penuh dari menerima warisan. Bahkan jika dia memaksakan jalannya, paling dia hanya bisa maju 1 atau 2 level lagi. Apakah ini akhirnya? Dia melihat ke atas dan ke depan. Banyak tingkat tangga terus berlanjut menuju ruang yang jauh. Tubuhnya bergetar bersamaan ketika dia menginjak tangga batu tingkat 1237. Merasakan warisan turun ke dalam ingatannya. Dia masih tidak berhenti, mengambil langkah lain mencoba mencapai tingkat 1238. Lo Feng merasakan kesadarannya tenggelam. Lo Feng berdiri di lantai 1238. Matanya terpejam, wajahnya menunjukkan senyum sederhana. Setelah itu, dia berperilaku seperti robot, terbang kembali dan mendarat di level 1237. Kesadaran Lo Feng bangkit dari jurang maut, hampir seperti kembali pada kenyataan dari kegelapan. Dia membuka matanya dengan cepat. Dia terengah-engah, keringat mengalir dari dahinya dengan keras dan wajahnya pucat. Itu terlalu berbahaya, terlalu berbahaya. Melawan catatan iblis itu sebelumnya, aku tidak punya cara untuk menahannya. Lo Feng yang selalu percaya pada kekuatan tekad dan kekuatan kesadarannya, merasa seperti baru saja menerima kehidupan baru. Orang harus tahu bahwa orang-orang yang datang ke istana catatan iblis sebagian besar adalah undying. Jika catatan iblis dapat mempengaruhi makhluk-makhluk ini, bagaimana mungkin tidak mempengaruhi Lo Feng? Pohon anggur kontak awan dengan cepat tumbuh lebih panjang dan lebih tebal menuju ke arah kuil. Sebenarnya,
tidak ada perlawanan. Dia tidak bisa mempercayainya menonton rotan anggur kontak awan miliknya melesat maju sampai menembus kuil. Namun ekspresinya berubah. Apa yang terjadi? Lo Fong mengendalikan pohon anggur untuk menyapu. Namun tidak peduli bagaimana tanaman merambat menyapu, bahkan terhadap tangga yang menuju ke sana, itu tidak bisa menyentuh apapun sama sekali. Lo Fong terkejut. Setelah itu dia mengirim anggur lain dari lengan kanannya ke arah tangga yang dia tuju. Tumbuhan merambat melewati tangga, hampir seperti tidak ada apa-apa di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Lo Fong mengerutkan kening. Lo Fong, kurasa aku memahaminya. Keluarkan robot, coba lagi. Suara Babata bergema di benak Lo Fong. Lo Fong mengangguk dan rotan anggur miliknya menyusut. Serentak dia mengambil robot dari cincin luar angkasanya. Robot ini benar-benar emas. Itu adalah robot penjaga yang didapatnya dari perusahaan alam semesta virtual. Pelindung ini mirip dengan pelindung perak, tetapi lebih tahan lama. Robot-robot ini disediakan oleh perusahaan. Robot penjaga itu segera mendarat dan melangkah. Demikian pula, itu seperti dia menginjak udara. Robot penjaga itu berbalik ke arah Lo Fong dan berkata, "Tuan, tangga ini tidak dapat diinjak. Namun Tuan dapat berdiri di atas mereka. Tidak ada penjelasan logis di basis data informasiku." Lo Fong mengangguk dengan lambaian. Dia menyimpan robot itu kembali ke cincin ruang angkasa. Seperti dugaanku, seharusnya tidak salah suara Babata terdengar. "Apa yang terjadi?" tanya Lo Fong meskipun dia juga mulai mengerti. Lo Fong, istana warisan misterius ini, semua harta karun dan lain-lain, hanya pewaris yang dapat menerimanya. Sama seperti warisan yang ditinggalkan gurumu. Seperti ketika aku menerima para murid, rekening bank yang ditinggalkannya hanya para murid yang melewati pemeriksaan yang dapat mengambilnya. Makhluk yang meninggalkan ini, kemampuannya jauh melampaui imajinasinya. Oleh karena itu, makhluk agung ini, istana yang dibangunnya, harta karun hanya dapat diambil oleh pewarisnya. Babata menjelaskan lagi, apakah kamu menggunakan bentuk kehidupan atau tanaman pendukung, kapal dan lain-lain, selama itu bukan pewarisnya sendiri, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh tangga. Hampir seperti mereka semua berada di ruang yang berbeda sama sekali. Lo Fong mengangguk. Kamu adalah pewaris, hanya kamu yang bisa menyentuh tangga dan kuil. Babata berkata, setiap pewaris harus dapat menerima warisan. Namun bentuk kehidupan dengan jiwa jelas tidak bisa menahan catatan iblis yang ditinggalkannya. Mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Menatap kuil yang jauh di ruang angkasa. Saat menerima warisan, dia merenung. Desainnya memang sempurna. Istana warisan hanya bentuk kehidupan yang dapat menerima warisan, dan mereka harus memiliki jiwa. Dan bentuk kehidupan dengan jiwa pasti akan dipengaruhi oleh catatan iblis. Dengan cara ini, mereka benar-benar harus mengikuti rencana makhluk agung itu, mengambil satu langkah pada satu waktu sampai mereka mencapai kuil. Namun, ada bentuk kehidupan yang menentang logika di alam semesta. Lo Fong menatap kuil di ruang angkasa. Di udara, Lo Fong berpakaian hitam lainnya muncul. Energi kehidupannya identik dengan tubuhnya. Itu adalah Musa Lo Fong. Tubuh Musaku benar-benar dapat mengkloning energinya ke tubuh manusia bumiku. Dia berdiri di sana. Musa Lo Fong juga mulai turun dan mendarat di tangga. Sangat bagus. Musa Lo Fong tersenyum, segera mengambil langkah ke tingkat berikutnya. Catatan iblis yang menakutkan itu menusuk Musa Lo Fong. Musa Lo Fong tidak membawa intinya. Intinya tetap dengan tubuh manusia bumi. Musa Lo Fong tanpa inti benar-benar seperti klan Musa asli. Sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan jiwa. Selama serangan apapun dikaitkan dengan jiwa, itu tidak berpengaruh apapun padanya. Benar, sama seperti ini. Musa Lo Fong tersenyum dan berjalan di tangga menuju ke tingkat berikutnya. Makhluk agung yang meninggalkan warisan mungkin tidak akan pernah bisa menebak bahwa bentuk kehidupan dengan jiwa lain sebenarnya bisa menjadi orang yang sama. Musa Lo Fong menjadi seberkas cahaya yang melewati banyak level, dengan cepat mencapai level 3333. Ini adalah level terakhir dari bagian pertama.
dan di depannya adalah kuil setinggi 1000 meter dengan dinding luar yang dipenuhi dengan patung-patung aneh. Di sana berdiri 2 pintu emas besar. Pintunya terbuka. Lo Fong memandangi pintu emas besar yang memancarkan tekanan mengejutkan. Di depan pintu yang setidaknya setinggi beberapa ratus meter ini, dia seperti semut kecil. Lo Fong langsung terbang masuk. Kamu adalah pewaris nomor 61.201 yang datang ke sini. Kamu memiliki hak untuk mendapatkan gelar pemula, menerima hadiah pemula. Saat kata-kata selesai, Lo Fong memandang semuanya, ingin menemukan harta karun itu, namun tiba-tiba sebuah suara misterius yang kompleks terdengar di dalam kuil. Bahasanya sebagai sesuatu yang dia belum pernah mendengar sebelumnya. Namun Lo Fong mengerti semua yang dikatakannya. Dia terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Gunung Iblis telah ada selama lebih dari 1 triliun tahun. Makhluk besar itu seharusnya sudah lama meninggalkan tempat ini. Untuk bisa menahan catatan iblis, kamu setidaknya harus menjadi seorang Universe Knight. Menjadi Universe Knight berarti kamu sudah menjadi makhluk absolut di alam semesta. Karena kamu secara pribadi datang, ambil harta kecil yang tersisa. Setelah suara selesai, 2 bola energi melayang di sana. 1 bola energi emas, 1 bola abu-abu. Mosa Lo Fong berdiri di kuil, menatap bola energi mengambang yang jauh. Menurut apa yang dia katakan, mereka yang bisa menahannya setidaknya harus seorang Universe Knight. Lo Fong berseru di dalam. Kesatria, mereka dibagi menjadi kesatria ruang atau waktu. Di alam semesta mereka adalah makhluk yang mutlak untuk dapat membangun negara alam semesta, mendominasi triliunan galaksi dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di antara puncak ras manusia, para pemimpin negara jagat raya adalah tokoh besar. Di antara ras yang lebih lemah di alam semesta, seorang kesatria kemungkinan besar akan jadi kekuatan tertinggi. Dari kelihatannya, orang yang meninggalkan warisan harusnya lebih kuat dari seorang Universe Knight. Tatapannya jatuh pada 2 bola energi. Dalam kabut, 1 bola emas dan 1 abu-abu melayang. Bola energi abu-abu meledak terbuka, dan di dalamnya melayang papan batu abu-abu. Panjangnya sekitar 3 meter, lebar setengah meter, dan di atasnya terukir ukiran alami yang tak tertandingi. Ukiran kompleks pusat itu benar-benar membentuk makhluk seperti burung. Bola energi emas meledak terbuka dan mengungkapkan kristal seperti buah emas. Dari pandangan pertama, itu mirip dengan melon yang dimakan Lo Fong di bumi. Namun meskipun buah terapung ini adalah emas, itu tembus cahaya. Orang bisa samar-samar melihat bagian dalamnya dikelilingi oleh energi emas. Babata terkejut. Yang meninggalkan ini pasti murah hati. Bagian pertama saja dia meninggalkan papan harta Luo Fu Liu. Apa itu? Tanya Lo Fong. Papan ini mirip dengan pesawat ulang-alik awan gelapmu. Babata berkata, ini adalah senjata terbang untuk berdiri. Senjata roh di alam semesta bagi Lo Fong dianggap murah, senjata level 5. Mungkin mahal untuk penguasa sektor, tetapi mereka tidak terlalu berarti bagi Lo Fong. Papan yang terbentuk secara alami ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengarnya. Apakah papan ini sangat mahal? Tanya Lo Fong. Papan Luo Fu Liu dianggap sebagai senjata roh terbang yang luar biasa, bahkan di antara senjata Undying. Hanya beberapa Undying pejabat yang memilikinya. Kebanyakan dari mereka setidaknya adalah tingkat kaisar. Itu adalah papan batu yang berbentuk secara alami dari alam semesta. Kekuatannya mengejutkan. Lo Fong tertegun. Bagaimana dengan guruku? Lo Fong bertanya. Yang mana? Babata bertanya. Jika itu kaisar sejatian, maka dia pasti akan bisa mendapatkannya. Sementara tuanku lebih lemah. Senjata roh terbang yang dia gunakan jauh lebih lemah. Bagaimanapun harga papan Luo Fu Liu mencapai 1 hingga 2 juta elemen campuran. Dan meskipun begitu, sangat sedikit orang yang menjualnya. Lo Fong menarik napas dalam-dalam. Sakit, benar-benar sakit. Dia merasa sudah sangat miskin. 1 juta elemen campuran, apa itu? Biasanya dengan 500.000 elemen campuran, orang sudah bisa membeli bintang gunung naga hitam. 1 juta adalah maksimum harganya. Hanya papan batu ini sebanding dengan bintang gunung naga hitam. Lo Fong menarik napas. Buah apa itu? Tanya Lo Fong. Aku tidak tahu. Aku telah mengikuti gurumu selama lebih dari 60 juta tahun. Aku telah melihat dan mendengar banyak buah emas ini. Aku belum pernah melihat sebelumnya.
di dalam kuil. Mendadak lebih banyak kata muncul di tablet batu yang mengambang di kabut. Hadiah pemula. Yang pertama adalah papan Luo Fu Liu, senjata terbang untuk master mental. Dengan itu peluang bertahan hidup di alam semesta berbahaya sangat meningkat. Yang kedua adalah buah jiwa emas, buah misterius yang terbentuk hanya sekali setiap 3000 era. Ia memiliki kualitas khusus yang dapat mengubah jiwa, membuatnya dapat menerima lebih banyak warisan. Namun masih belum ada yang bisa menerima sepenuhnya. Lo Feng sadar, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih 2 harta karun. Dengan cepat menjaga kedua harta karun itu di cincin luar angkasanya. Jika aku adalah makhluk yang meninggalkan warisan, aku akan meninggalkan beberapa harta untuk mencoba dan membantu generasi selanjutnya dalam menyelesaikannya. Lo Feng berpikir, sayang sekali, bahkan dengan bantuan makhluk itu, ratusan ribu makhluk yang telah ada di sini, bahkan para undying belum dapat berhasil. Musa Lo Feng dengan cepat meninggalkan kuil setelah mendapatkan 2 harta dan terbang ke bawah. Dia terbang dari atas, berdiri di samping tubuh bumi, melewati cincin ruang angkasa dan menghilang ke dunia internal. Lo Feng berdiri di sana melihat kuil dan tersenyum. Aku benar-benar beruntung kali ini. Sebuah buah emas tembus pandang muncul. Energi emas terlihat oleh mata telanjang yang mengelilinginya. Buah jiwa emas, buah yang terbentuk sekali setiap 3000 era. Menurut informasi dari kuil, itu bisa mengubah jiwaku, membuatnya lebih cocok untuk menerima warisan. Lo Feng tidak ragu-ragu dan menggigit. Saat ia menerobos kulit buah, daging dari dalam mengalir seperti energi dan meresap ke dalam tubuhnya. Bahkan kulit luar menjadi seperti aliran energi menembus tubuhnya. Lo Feng hanya bisa merasakan demam dingin di tubuhnya. Energi emas gelap terus mengalir, jiwanya dengan cepat mulai mengalami perubahan. Warna darah jiwanya sekarang memiliki sedikit emas. Rasa sakit yang menusuk dari sebelumnya benar-benar hilang. Tidak ada sedikit pun kelelahan, dan perhatianku telah meningkat 100 kali. Lo Feng jelas bisa merasakan evolusi jiwanya. Bahkan hambatan dari sebelumnya semuanya hilang. Matanya berkilau lebih cerah. Aku bisa menerima lebih banyak warisan sekarang. Lo Feng sangat bersemangat. Lo Feng, sehubungan dengan papan Luo Fu Liu, izinkan aku memperingatkanmu. Suara Babata bergema di benak Lo Feng. Jiwa itu terus berevolusi. Lo Feng berbicara kepada Babata secara bersamaan. Pelatihan Luo Fu Liu, apa yang harus diperingatkan? Menggunakan papan itu dan senjata roh normal benar-benar berbeda. Babata berkata, papan Luo Fu Liu sudah memiliki utas kehidupannya sendiri. Pelatihannya seperti anggur kontak awan. Ngomong-ngomong, kamu harus membiarkannya menyedot darahmu terlebih dahulu. Papan Luo Fu Liu sedikit lebih merepotkan. Setelah itu, kamu harus membawanya dan menggunakan energi roh untuk jangka waktu yang lama untuk menenangkannya. Itu seperti air merembes masuk dan mencetak batu. Itu membutuhkan waktu yang lama agar jejak energi rohmu meresap. Saat itu berhasil, papan akan berbaur dengan kulit dan terbentuk, kata Babata. Lo Feng terkejut. Apakah itu sama dengan mengenakan baju besi genetik? Meskipun itu bisa berbentuk armor, papan itu tidak memiliki kemampuan defensif otomatis. Bentuk baju besi itu paling banyak akan mirip dengan baju besi terluar saat ini, hanya mengambil beban dampak. Kemahiran dalam terbang, seberapa cepat bisa terbang akan tergantung padamu. Tentu saja, itu jauh lebih baik daripada pesawat ulang-alik awan gelap. Lo Feng mengangguk. Dia segera mengeluarkan papan batu yang aneh dan memotong pergelangan tangannya. Darah segar menodai batu. Papan batu dengan cepat minum darah, terutama di pusat di mana ukiran itu membentuk gambar burung, sepertinya bergerak sedikit. Setelah memberinya makan sekali, ia menggunakannya sebagai bantal dan duduk bersila di atasnya, mengirimkan energi rohnya ke dalamnya secara bertahap, dan bersamaan menerima warisan. Buah jiwa emas itu luar biasa. Buahnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi undying. Apalagi Lo Feng semakin rendah dasarnya, semakin jelas efeknya. Setelah memakan satu buah emas jiwa itu, Lo Feng merasakan perubahan yang sangat jelas dalam jiwanya. Warna jiwanya menjadi campuran darah merah dan emas. Lo Feng memerintahkan, Babata, buka koneksi ke jaringan semesta virtual. Dimengerti, jawab Babata. Sama seperti ketika seseorang fokus pada sesuatu yang penting dan tidak ingin diganggu. Ketika Lo Feng menerima warisan, dia tidak ingin ada panggilan masuk. Lagi pula jika dia tidak menutup komunikasi, keluarga dan teman-temannya semua akan menelepon sekali setiap beberapa hari.
Dia mengirim seutas kesadaran pada jaringan alam semesta virtual. Tiba di Gunung Yuxiang. Dia muncul dari udara tipis. Para penjaga dan staf semua terkejut dari kedatangannya. Setelah itu mereka semua sadar kembali dan membungkuk dengan hormat. Penguasa sektor Audu berkata, "Yang mulia, belum ada berita darimu beberapa tahun terakhir. Kami semua sangat khawatir." Lo Feng tertawa. "Berita tentang kamu yang menerima misi level mustahil telah lama menyebar. Di dalam Gunung Yuxiang ada desas-desus bahwa kamu mati di Gunung Iblis," kata Audu. "Meninggal?" Lo Feng mengerikan kening. "Siapa yang menyebarkan desas-desus ini?" "Tidak tahu," Audu menggelengkan kepalanya. Lo Feng melihat ke arah tenggara. Di sana berdiri wilayah primal. Dia bergumam, "Moluo, aku tidak berpikir kaulah yang menyebarkan desas-desus ini dengan benar. Namun, jangan khawatir, aku akan mengejutkanmu dengan sangat cepat." Setelah itu, Lo Feng dengan cepat berjalan ke vilanya dan memasuki ruang kerjanya. Duduk di depan mejanya, dia membuka laptopnya dan dengan cepat mengirim surat kepada teman-temannya, keluarga, dan gurunya, memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Pada saat itu, banyak panggilan datang. "Lo Feng, kamu terlalu kejam. Kamu telah menghilang selama lebih dari 3 tahun. Dan dalam misi tingkat mustahil, kamu benar-benar menakuti kita semua. Kami benar-benar berpikir kamu mati di Gunung Iblis." Wuka berteriak dengan penuh semangat. "Segera datang, kami sudah bertahun-tahun tidak melihatmu." "Aku tahu kamu pasti tidak akan mati." Di layar, Rongjun tersenyum pada Lo Feng. "Ayah, kakek, ini cucu buyutmu." Lo Feng memandangi keluarga besarnya di layar. Dia tidak bisa tidak mengingat alasan dibalik ras manusia menjadi salah satu ras yang berada di puncak. Karena jumlahnya, dia telah meninggalkan bumi selama sekitar 200 tahun. Dan dalam 200 tahun ini, keluarganya telah tumbuh begitu banyak. Seluruh keluarga Luo telah menjadi keluarga besar. Jika 1000 tahun, 10.000 tahun, 1 juta tahun telah berlalu, anggota keluarga akan mencapai jutaan dan lebih. Itu memanglah normal. "Kamu kembali sekarang." Di layar, Shushin bahagia dan belum marah. Lo Feng mengangguk. Namun sama seperti Lo Feng akan segera pergi untuk istrinya. Gurunya Kaisar Sejatian secara pribadi datang ke daerah awal absolut. Di wilayah awal absolut, ruang tamu Lo Feng. Kaisar Sejatian duduk di sofa menatap Lo Feng. Lo Feng berdiri dengan patuh. "Tidak ada berita dalam 3 tahun. Bicara. Mengapa kamu menutup semua komunikasi di Gunung Catatan Iblis?" Lo Feng membungkuk dengan hormat. "Ini adalah kesalahan murid. Lebih dari 100 tahun berinteraksi dengannya." Lo Feng dapat merasakan keprihatinan gurunya terhadap dirinya sendiri. Dia segera membungkuk dengan hormat. "Muridmu telah mengalami pertemuan ajaib kali ini." Mata Kaisar Sejatian benar berkilau. "Apakah istana warisan?" Meskipun Lo Feng terkejut, dia tidak ragu. "Ya, itu benar." Kaisar Sejatian dengan sengit berdiri. Dia memandang muridnya dengan tak percaya. "Bagaimana bisa begitu? Bagaimana kamu masuk?" "Kebetulan saja." Lo Feng tersenyum tak berdaya. Kaisar Sejatian tidak bisa menahan senyum menatap Lo Feng. "Namun kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk memasuki itu sama sekali. Berbicara, berapa banyak istana yang ada di sana?" 32, kata Lo Feng. Kaisar Sejatian tidak bisa menahan tawa keras. "Aku tidak berharap Kaisar Kabut benar-benar kehilangan slotnya karena muridku." "Apa?" Lo Feng ingin tahu. Kaisar Sejatian tersenyum dan memandang muridnya. Dia menjelaskan, "Warisan catatan iblis sudah lama ditemukan dan ada banyak yang memiliki kemampuan untuk masuk. Namun slotnya terbatas. Masuk istana secara alami mengambil 1 slot dan slot ini adalah milik Kaisar Kabut." Lo Feng menyadari bahwa semua slot sudah diatur sebelumnya. Orang bodoh tidak bersalah. Kamu masuk melalui misi tingkat mustahil. Bahkan jika berita itu di publik nanti, tidak ada yang bisa menyalahkanmu. Terlebih lagi, Kaisar Kabut dan gurunya bukan dari perusahaan alam semesta virtual. Oleh karena itu tidak perlu takut. Terlebih lagi, jika aku merahasiakannya dan kamu tetap diam, mereka tidak akan selalu mengetahui bahwa itu adalah kamu. Lo Feng mengangguk. Selama dia tetap diam, bahkan jika orang curiga, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang Universe 9 mampu memasuki istana warisan. Lagi pula, bahkan setelah dia mengakui gurunya tidak sepenuhnya percaya padanya. Ada juga satu hal lagi. Kaisar Sejatian memandang Lo Feng, si jenius kecil Moluo dari wilayah primal, memberitahuku beberapa berita tentangmu.
Sebuah kilatan melintas di mata Lofeng. Dia mendengus. Dia sangat kejam. Dia mungkin tampak benar di luar sebenarnya. Jika aku tidak beruntung kali ini, aku benar-benar akan terbunuh olehnya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa kaulah yang menikamnya. Apa? Aku menikamnya? Lofeng merasa marah dan tidak adil. Moluo ini tak tahu malu. Pertempuran kualifikasi. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri jika bertemu dengannya? Kata Kaisar Sejatian. Tentu saja. Mata Lofeng berkilau. Kaisar Sejatian mengangguk. Kamu memang menemui keajaiban. Hanya sayangnya jiwamu masih lemah. Kamu hanya bisa mengambil beberapa warisan. Namun meski begitu, teknik pewarisan itu sudah cukup untukmu selama 1 triliun tahun. Lofeng mengangguk. Setelah pelatihan, dia tahu nilai tekniknya. Meningkatkan amplitudo energi rohnya dari 80 hingga lebih dari 1200. Itu lebih dari 10 kali. Harta atau senjata apa yang bisa memiliki efek mengerikan seperti itu? Setelah Kaisar Sejatian pergi, setelah mengetahui muridnya aman, dia santai. Lofeng merasa bersyukur saat melihat gurunya menghilang, karena gurunya tidak membongkar rincian. Bertanya bagaimana ia memasuki istana. Seperti untuk identitas binatang bertanduk emas, Lofeng benar-benar tidak berani mengungkapkannya. Bahkan orang tua dan saudara laki-lakinya sendiri tidak dia katakan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan istriku. Lofeng segera berteleportasi ke Pulau Naga Hitam Bintang 9. Seutas kesadarannya berada di alam semesta virtual memenuhi keluarga dan teman-temannya. Pada kenyataannya, ia masih dalam istana warisan. Oke guys, sampai sini dulu dan membagongkan episode kali ini. Jos gandos ya. Akhirnya aduh, gara-gara Musa Lofeng sih. Akhirnya ya dia tuh bisa mencapai tahap pertama dan kuat banget. Intinya apa ya, pesawat ulang alik terbaru tadi apa, Lufu Liu ya. Ya ditunggu aja ya badasnya gimana. Sebelum video berakhir, Min bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.